Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sejarah dan karomah Syekh Subakir sang penumbal tanah Jawa yang dilansir dari literasinews.com. Kisah Syekh Subakir sang penumbal tanah Jawa tidak banyak orang mengetahui dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama besar Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit atau ilham, petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang, jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9, sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing, ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa, namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan, karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala yang kecil tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, angker, yang dipenuhi makhluk halus dan jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi babat tanah Jawa setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena dihalangi para jin penunggu tanah Jawa, para jin dan lelembut tersebut bisa merubah wujud, menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, siluman yang mencelakakan para ulama pendahulu. Untuk mengatasi hal tersebut Syekh Subakir membawakan batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kolocokro versi Jawa tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak pada makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, para lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin dan peri, banaspati, kuntilanak, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan, sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu konon Sabdopalon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Sabdopalon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir, lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Syekh Subakir ternyata bukan orang sembarangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dalam pertempuran tersebut, tidak ada yang kalah dan yang menang, hasil pertarungan adalah imbang, jikalaupun diteruskan maka akan menjadi dampak kehancuran bagi alam semesta. Untuk menghindari dampak tersebut, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Percakapan Syekh Subakir dan Sabdopalon.
Syekh Subakir, Kisanak, siapakah Kisanak ini, tolong jelaskan. Sabdo Palon, aku ini Sabdo Palon, pamomong penggembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, para dewa akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir, oh, berarti Kisanak ini adalah danyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir berasal dari tanah Syam Persia. Sabdo Palon, ada hajat apa gerangan jengan diko Anda rawuh datang di tanah Jawa ini? Syekh Subakir, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon, ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir, baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik ilham. Wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang, alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang, alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon, jadi jengan diko ini termasuk ulama itu tadi. Syekh Subakir, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apalagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir, biarkan kawulo dasi rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong namun sejatinya bukan kosong namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung di situ ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman pegangan atau pakaian, yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang mawujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama-sesama tita atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya.
Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang, bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan, Syekh Subakir. Karena itulah mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon wilayah kekuasaanmu ini. Sabdo Palon, baiklah jika begitu. Tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir, apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun, bangunan luarnya nampak cakrak gaya Hindu Jawa walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat ini kau abaikan aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir, baiklah. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Tentu saja ini hanya sebuah cerita yang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu.